Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki kekurangan, kelemahan, dan kesalahan, karena memang manusia tempat dari hal itu semua. Kesadaran atas hal ini penting dihadirkan agar kita tahu diri lalu bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Suatu kebodohan manakala kita tahu bahwa diri kita memiliki kelemahan, tetapi masih saja membanggakan diri, bahkan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Setiap kesalahan akan meninggalkan bekas noda dalam diri kita. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan jalan keluar untuk menghapusnya dan memperbaikinya. Kesempatan itu terbuka lebar sampai kapanpun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu pertaubatan dan niat perubahan. Namun, manakala nyawa sudah sampai di tenggorokan, saat matahari telah terbit dari barat, atau saat telah berada pada detik terakhir kehidupan, ibarat seseorang yang berada pada menit terakhir masa jabatan, lalu baru akan memenuhi segala janji untuk melakukan kebaikan dan perubahan menuju peribadahan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya semua itu telah terlambat. Semua pintu telah tertutup, dan hanya tinggal menerima segala akibatnya. Pernahkah kita berpikir pada saat kita begitu sibuk dengan pekerjaan, pada saat kita begitu senang dengan garapan baru, pada saat kita bersantai dengan keluarga, pada saat anak sedang membutuhkan perhatian, pada saat utang belum terlunasi, dan pada saat itu, waktu berhenti dengan tiba-tiba. Ada sesosok makhluk yang menggetarkan jiwa, menjemput diri kita untuk kembali. Mengakhiri semua urusan kita, menghentikan semua langkah kita, dan meminta kita untuk berpisah dengan semuanya, tanpa memperkenankan sedikit pun kesempatan untuk berpamitan kepada semuanya. Baik kepada keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, sahabat kita, tetangga kita, kolega kantor kita, pimpinan kita, maupun pada siapapun. Semua tiba-tiba berakhir dan gelap. Pada saat itu, kita seakan-akan melihat keramaian di sekitar diri kita. Keluarga kita menangis, tetangga sibuk menyiapkan keranda, dan teman-teman berdatangan. Mereka tampak bersedih. Mereka menyiapkan perjalanan diri kita. Namun, kita tak mampu menjangkau mereka. Semuanya seakan-akan seperti mimpi. Perjalanan selanjutnya seakan-akan seperti mimpi panjang. Bagi mereka yang saat hidupnya penuh dengan ibadah, saling membantu, ikhlas beramal, menjaga lisan, menjaga persahabatan, dan saling mencintai sesama, perjalanan mereka seakan-akan menjadi mimpi indah yang penuh kedamaian. Bagi mereka yang selama hidup suka meninggalkan perintahnya, bersenang-senang dengan melampaui batas, suka berdusta, mencaci, memfitnah, menyakiti hati orang lain, memutus silaturahim, penuh kebencian, dan jauh dari bersujud kepadanya, perjalanan mereka tampak gelap, menyesakkan, dan menakutkan. Oleh karena itu, selagi napas masih dikandung dada, selagi masih waktu yang tersisa, inilah saatnya untuk menanamkan kebaikan dengan amal-amal terbaik, sebagaimana aturan yang diarahkan olehnya, sehingga mendapatkan jalan yang diridhoinya. Selagi masih ada waktu, marilah memperbanyak taubat dengan melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar noda yang ada pada diri kita dihapus dan diampuninya. Barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan kelapangan untuk setiap kesedihannya, jalan keluar untuk setiap kesempitannya, dan akan diberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu memohon dan mengharap kepadaku,
niscaya aku mengampuni dosa-dosamu yang lalu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke awan langit, lalu kamu mohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, dan kamu menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku mendatangkan ampunan untukmu sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu menunggu kita di dunia ini dapat terisi dengan semangat beribadah kepadanya, dan mendapat bimbingan darinya untuk selalu istiqomah berada di jalan yang diridhoinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan kita, menghapus segala dosa kita, dan menjadikan kita dalam golongan hamba-Nya yang diterima taubatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi diri kita kelak dan memasukkan kita ke dalam surganya.